Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Boy Haki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix yang sebetulnya tayang pertama kali itu tahun lalu. Ini film terbarunya dari Richard Linklater, tapi judulnya Hitman. Jadi bukan film action crime thriller, tapi lebih ke drama komedi. Ya actionnya ada kali ya sedikit banget. Dan ini diadaptasi dari kisah nyata seorang dosen yang juga seorang fake assassin, fake hitman, namanya Gary Johnson. Dia pertama kali tahu tuh karena baca artikel gitu, si Richard Linklater nih kalau gue baca tertarik gitu sama si Gary Johnson ini, terus ditulis selama dia dan diajak Glenn Powell untuk bantu nulis sebagai aktornya gitu sih. Nah kalau sinopsisnya sendiri, Hitman bercerita tentang Gary Johnson, seorang dosen, selain ngajar juga bekerja sebagai membantu kepolisian. Diajaklah dia jadi si hitman ini karena kebetulan hitman yang biasanya itu lagi cuti gitu ya, pokoknya lagi nggak bisa lah, lagi berhalangan, jadi digantiin lah sama si Gary Johnson ini. Sukses lah dia sebagai hitman, fake hitman ini, sampai suatu hari dia bertemu seorang perempuan namanya Madison, terus dia malah jatuh cinta sama si Madison. Akhirnya dari situlah muncul masalahnya gitu, dan itu di pertengahan terakhir kerasa banget tuh masalah-masalahnya gitu sih. Kalau bagusnya sendiri menurut gue idenya menarik banget. Gimana kalau ada hitman, dia itu bohong, tapi bohongnya ini benar-benar meyakinkan. Jadi acting di dalam acting gitu ya filmnya. Walaupun kejadian nyatanya ini pasti ada fiksinya gitu, ada yang diubah karena Glenn Powell tuh ngomong kalau ya gimana kalau ini nggak 100% kenyataan gitu ya. Karena dia kan juga ikut nulis nih gitu, yang gue baca si Glenn Powell ini mencoba what if gitu, gimana kalau kita bikinnya kayak gini gitu. Akhirnya ya udah di develop bareng dan akhirnya jadi seperti ini. Dan itu menurut gue menariknya. Jadi hitman yang bohongan ini, bohongannya tuh kayak gimana sih? Kayak film Tarantino gitu, tapi nggak sebacot Tarantino dan nggak banyak violence dan juga gore darah-darahnya gitu ya. Tapi tetap ada thrillingnya di bagian akhir walaupun gak banyak, dengan gayanya Richard Linklater yang masih kayak Everybody Wants Some, terus juga apa kayak Dazed and Confused gitu ya, banyak ngobrolnya, tapi ngobrol di sini tuh lebih dewasa gitu daripada masa-masa coming of age film-film yang tadi gue sebut. Pasti ya menurut gue actingnya Glenn Powell di sini perlu diacungi jempol, 2 jempol bahkan, karena dia bisa acting dalam acting gitu, memerankan si Gary Johnson sebagai Ron, sebagai orang-orang lain dengan perawakan dan tubuhnya itu diganti gitu ya, di tata riasnya berubah, terus juga tata busana berubah, dan itu menurut gue jago banget sih ini actingnya gitu, dan bisa memerankan dengan gayanya masing-masing gitu. Dan ini kayak latihan buat dia kali sebagai aktor untuk memerankan banyak peran sekaligus gitu. Dan juga pemain-pemain lainnya ya pastinya, yang jadi Jasper, terus juga ada polisi-polisi lain, terus juga yang jadi Madison pastinya. Side karakter yang menarik juga untuk membuat si Ron ini berubah, Gary Johnson ini berubah. Ia memaksa dia untuk berubah jadi karakter yang lebih dewasa, tanda kutip, akhirnya ngebunuh seseorang yang sebelumnya dia clean banget gitu ya. Gabungan antara genre drama, komedi, dan juga crime di sini lumayan blend lah gitu, karena drama komedinya dengan cara penyampaian voice over, terus juga numbuhin dramatisasinya gitu ya, antar karakternya juga menarik obrolannya. Itu kan titik drama-dramanya lah, maksudnya nggak ada sesuatu yang action gitu harus ada kontak fisik dan segala macem, tapi itu cukup ngebangun karakter dan juga jalan ceritanya, sampai nanti ketika emang udah ada thrilling sedikit tuh kayak wah ini gimana nih karakternya, bisa nggak nih, lumayan tegang lah di situ, ada ketegangan, ada kontak fisik gitu, terus dia berantem ngeluarin pistol gitu ya, itu lumayan tuh tegangnya. Itu bagian-bagian akhir sih, itu cukup ngeblend si genrenya. Terus kurangnya menurut gue di awal tuh lambat banget sih. Sejam pertama tuh kayaknya lumayan panjang gitu kerasanya, karena dialognya tuh panjang dan satu scene tuh lumayan panjang, beberapa menit gitu, dan obrolan-obrolan aja. Terus nggak di-cut lagi kan, maksudnya nggak kemana-mana, terus emang dibikin dialog gitu. Terus juga dia sebagai dosen kan, dia nerangin sesuatu yang ngomongin ID, super ego gitu, itu dia diomongin gitu. Itu kan bagian dari ceritanya sebenarnya, gimana dia ngubah dirinya sebagai orang lain, dan menurut dia panggung sandiwara lah hidup ini. Khas Richard Linklater lah, kalau emang udah pernah nonton filmnya pasti ya tahu ini gayanya Richard Linklater yang emang banyak tuh dialognya gitu. Sama endingnya sini gue rada bingung sih, endingnya kayak udah aja gitu selesai, jadi kayak ngegantung aja gitu, nggak ada conclusion yang wow gini gitu, yang wow gitu, nggak ada juga sih, nggak greget aja sih. Gimana ya gue jelasin ya, intinya kayak selesai aja gitu. Abis selesai juga nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu, nggak ada perasaan yang terus menempel sama gue juga.
dengan film based on true story tuh ya pastilah ada foto-foto terakhirnya, terus juga dia seperti apa gitu ya wajah aslinya si Gary Johnson ini tuh ada tuh diliatin di akhir. Nah gue suka banget adegan ketika udah mulai Gary Johnson ini spoiler sedikit di notes nih ya, disclaimer spoiler. Jadi adegan kalau mau nonton silakan di skip, tapi kalau mau tahu ya tonton aja deh. Si Ron ini mulai ketahuan sama temen-temennya gitu ya, karena ada Jasper sih di situ yang tahu kalau si Ron ini tuh berhubungan sama si cewek ini, si Madison, yang dulu tuh bikin dia gagal melaksanakan tugasnya. Nah dari situ si Ron ini harus berpura-pura sama si Madison untuk mengamankan Madison agar tidak terkena masalah lah gitu sama kepolisian. Dan itu pura-puranya berarti acting di dalam acting lagi gitu si Ronnya kan, dengan cara dia ngobrol berantem, nantinya dia diusir gitu, dan itu pakai HP ngasih tahu nih plotnya abis ini apa gitu, dan itu keren sih menurut gue. Dan itu tegangnya kayak ini beneran berhasil nggak ya gitu. Terus Jasper bilang acting lu bagus, terus tiba-tiba di rumah, wah keren sih itu bagian sequence yang keren lah menurut gue, bagus banget gue inget. Nah kalau skor gue sih 7/10 ya. Mungkin ini jadi hal yang menarik dan baru buat Richard Linklater, bisa bikin drama komedi tapi juga tetap thrilling, tetap seru, walaupun si plotnya ini masih longgar gitu ngerasanya, nggak bener-bener pack gitu, nggak bener-bener padet dari satu plot ke plot lain itu pergerakannya, ataupun memaksa karakternya bener-bener berubah gitu. Ini enggak sih, harus pelan-pelan lah, emang gayanya Richard Linklater juga kali ya gitu. Dia bisa ditonton sebagai film hiburan, silahkan tonton filmnya di Netflix gitu. Dan juga jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, join membership kita juga udah ada, Saweria kita juga ada, boleh banget, dan follow Instagram, TikTok, dan juga Twitter kita. Dadah.